Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Nyai Aminah hanya mengangguk. Mungkin menantunya itu memang tengah pusing sebab kehamilannya. Sekar bergegas masuk ke dalam kamar. Dia kunci pintu perlahan dan mengambil album foto yang dia sembunyikan di balik bajunya. Sekar hanya membuat alasan, karena semakin lama dekat dengan Nyai Aminah, membuatnya semakin tidak nyaman. Terlebih, mereka hanya berdua. Sekar duduk di sebuah kursi di depan meja rias, membuka selembar demi selembar album foto yang kini berada di atas meja tersebut. Foto pertama yang dia lihat adalah foto Nyai Aminah yang tengah berdiri di sebuah rumah besar. Jika diperhatikan, rumah tersebut sama dengan rumah yang kini Sekar tempati. Hanya berubah sedikit saja di luarnya sebab renovasi. Wajah Nyai Aminah di foto itu pun amat masih sangat muda. Meskipun foto itu berwarna hitam putih, namun kecantikan Nyai Aminah tidak bisa disembunyikan. "Lukman," ucap Sekar lirih. Manakala foto yang kedua adalah foto pernikahan Nyai Aminah dengan Lukman. Sepertinya memang Nyai Aminah menikah di umur yang amat masih muda. Terlihat perbedaan wajah keduanya amatlah jauh. Lukman terlihat sangat dewasa, namun dia tetap gagah dengan busana khas pengantin Sunda zaman dulu. Wanita ini, kalau tidak salah dia adalah Ria Imas," ucap Sekar kembali setelah melihat foto berikutnya. Di dalam foto tersebut, tampak Lukman tengah duduk berdua dengan Ria Imas yang masih amat muda. Jika diperhatikan, wajah keduanya terlihat mirip. Apa mungkin Ria Imas adalah adik dari Lukman? Sama halnya dengan Nyai Aminah. Sepertinya Ria Imas pun awet muda. Namun bedanya, Ria Imas awet muda dengan kontur tubuh wajah yang pas. Sementara Nyai Aminah seharusnya hari ini rupanya akan lebih tua dari Nenek Ija. Namun kenyataannya, dengan ningsih pun masih terlihat muda Nyai Aminah. Apa Ria Imas adalah adik Lukman? Di foto ini mereka terlihat akrab sekali. Tidak ada kecanggungan sama sekali, gumam Sekar. Album foto ini memberikan sedikit jawaban dan mulai membuka tabir dan misteri yang ada, serta menjawab sedikit rasa penasaran di dalam hati Sekar. Sekar membuka kembali lembaran demi lembaran album foto itu. Selebihnya hanya berisi foto Nyai Aminah dan Lukman di perkebunan, di rumah, bersama para petani maupun pekerja rumah mereka. Ada salah satu foto yang mencuri perhatian Sekar. Foto Nyai Aminah dan Lukman tengah berada di tengah-tengah buruh tani perkebunan mereka. Lukman yang duduk di pinggir Nyai Aminah menatap lurus pada Nyai Aminah. Namun jika diperhatikan, tatapan itu tertuju pada seorang gadis di samping Nyai Aminah. Gadis itu adalah Narti. Ya, Lukman tengah menatap Narti. Berarti Narti itu dulu bekerja sebagai buruh di perkebunan Nyai Aminah. Sepertinya memang Nyai Aminah telah mencurigai perselingkuhan Lukman, ucap Sekar kembali. Foto yang kemudian adalah foto yang pertama kali Sekar lihat saat album ini terjatuh. Foto Nyai Aminah tengah menangku seorang anak dengan seorang lelaki yang berdiri di belakangnya. Anak dalam pangkuan Nyai Aminah mungkin berusia sekitar 3 tahun, dan lelaki di belakangnya itu mirip dengan Subakja. Bedanya, tubuh lelaki tersebut sedikit gemuk dengan brewok tipis membingkai wajahnya. Ada sebuah tulisan kecil di bawah foto itu. "Aku dan suamiku, Adi Wastra.
Apa dia adalah ayah dari Kang Subagja? Pertanyaan demi pertanyaan mulai berdatangan di kepala Sekar. Berarti bersama dengan Rukman, Nyai Aminah memang tidak memiliki anak. Setelah menikah dengan lelaki bernama Adiwasra inilah, baru Nyai Aminah memiliki seorang anak. Dan anak itu adalah Subagja. Tidak mau asal menebak, Sekar berencana akan menanyakan pada Subagja. Nanti jika dia sudah kembali. Sekar kembali membuka fotonya yang lain. Sepertinya itu adalah foto masa kecil Subagja. Lelaki itu memang sudah tampan sedari kecil. Sekar tertawa melihat lucunya pose Subagja di dalam foto itu. Dia jadi membayangkan wajah anaknya nanti mungkin mirip dengan Subagja. Pasti akan menggemaskan seperti Subagja di waktu kecil. Di foto berikutnya, Subagja kecil tengah berbaring di pinggir seorang bayi. Di bawah foto tertulis, Subagja dan Sumiati, kesayanganku. Subagja dan Sumiati beranjak remaja. Foto tersebut mulai memiliki warna, meskipun masih belum jelas. Di foto berikutnya adalah foto Subagja dewasa, berada di tengah-tengah para buruh tani di perkebunannya, berlatar belakang jajaran kebun dan luas. Hal wajar, mungkin sedari kecil memang Subagja diajarkan untuk turut ikut mengurusi perkebunan milik orang tuanya. Karena hanya dialah satu-satunya penerus yang akan mengurus aset kekayaan miliknya Aminah. Tunggu, wanita ini, dia Sinta. Kedua bola mata Sekar membulat manakala dia melihat sebuah foto Subagja tengah duduk di pinggir sawah bersama seorang wanita yang Sekar kenal sebagai Sinta. Mereka sepertinya amat bahagia, terlihat dari senyuman yang menggembang di kedua wajahnya. Sekar yang tengah khusyuk melihat foto itu akhirnya terkejut manakala melihat sosok Sinta di dalam cermin. Bulu kuduk Sekar kembali meremang. Meskipun sudah beberapa kali melihat penampakan Sinta, namun tetap saja ketakutan selalu menguasai dirinya. Sinta hanya tertunduk. Kali ini dia tidak memperlihatkan wajahnya yang mengerikan dengan beberapa luka sayatan yang menganga di sana dan bola mata yang hanya tinggal satu. Tok tok tok. Suara pintu kamar diketuk. Sekar refleks melihat ke arah pintu. Setelah dia berbalik ke arah cermin, sosok Sinta sudah tidak ada. Sekar segera menyembunyikan album foto itu di bawah tumpukan baju miliknya, dan dia bergegas menuju pintu kamar. Dia buka pintu tersebut dan mendapati Subagja tengah berdiri sembari tersenyum padanya. Maaf ya, Akang lama. Ini Akang bawakan kamu coklat. Setahu Akang, waktu ibu hamil harus makan yang manis-manis, agar nanti anaknya pun manis, ucap Subagja sembari bercanda. Sekar tersenyum malu mendengar ucapan Subagja. Dia lantas meraih sebatang coklat yang Subagja pegang. Akang mau makan, tawar Sekar sembari membereskan isi tas yang Subagja bawa. Tidak, Neng, Akang sudah makan tadi. Kamu sendiri sudah makan? Sudah. Sekar makan siang bersama ibu. Ibu? Iya, Kang. Memang kenapa? Subagja berdiri. Dia lantas menghampiri Sekar. Neng, ibu tadi menyusulku ke perkebunan. Aku makan siang bersamanya. Jika ibu bersamaku, lantas siapa yang turut makan bersamamu? Yuk. Degup jantung Sekar tidak karuan. Pikirannya semakin kacau. Kita harus segera menemui Ria Imas, ucap Subagja tegas. Subagja mematung. Keringatnya bercucuran. Yang di hadapan kini ternyata bukan Sekar, melainkan Sinta. Sinta menunjukkan wajahnya yang amat seram. Sayatan-sayatan di wajahnya kembali meneteskan darah yang menghitam. Belatung kecil terlihat keluar dari sela-sela luka sayatan itu.
Bola mata Sinta membulat, bahkan hampir terlepas. Sementara lubang bekas bola mata yang hilang itu mulai mengucurkan darah dan sebuah cairan kekuningan. Aroma busuk seketika meruak, memenuhi rongga hidung Subagja. Kamu kenapa sayang? Ucap Subagja bergetar. Sinta masih terdiam, sembari meliuk-liukkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan patah-patah. Kemudian mulutnya menganga, memperlihatkan deretan giginya yang menghitam, dipenuhi oleh cairan hitam kental yang keluar dari dalam mulutnya. Bunuh bayi itu, sama seperti saat kamu membunuh anakku, ucap Sinta dengan nada berat kepada Subagja. Subagja hanya mampu terdiam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali, tanda tidak setuju dengan ucapan Sinta. Sinta menggeram. Air mata Subagja mulai menderai. Subagja menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Dia mulai menangis sembari meraung-raung. Kang, apa yang terjadi? Ucap Sekar panik. Di mata Sekar, tiba-tiba saja Subagja mendekatinya, dan kemudian lantas berteriak dan menangis sembari berjongkok dan menutupi wajahnya. Ada apa ini? Ucap Nyai Aminah tiba-tiba masuk ke dalam kamar Sekar. Ibu, ucap Sekar ragu. Dia masih tidak tahu apakah Nyai Aminah di hadapan kini adalah mertuanya atau sosok lain yang menyerupai Nyai Aminah. Iya Sekar, ada apa dengan Subagja? Ucap Nyai Aminah tegas, sembari mencoba menenangkan Subagja yang masih menangis sembari meraung-raung. Sekar tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja Akang begini. Setelah menatap Sekar, ucap Sekar gemetar. Subagja. Sebuah tamparan mendarat di wajah Subagja. Namun tamparan itu sukses menyadarkannya. Ibu, ucap Subagja lirih. Sialan, ternyata perempuan itu mulai mengganggu anak dan menantuku. Nyai Aminah berkata dengan emosi yang terbakar. Sekarangnya bisa terdiam, tanpa berani bersuara. Iya Nyai Ageng, tadi pun Neng Sekar bilang dia makan bersama Nyai. Pun di dalam pandangan kami, dia adalah, ucap salah seorang pelayan sembari membawa segelas air untuk Subagja yang masih terduduk lemas. Adalah siapa, Bi? Tanya Sekar penasaran. Diam. Tidak boleh ada yang menyebutkan nama setan perempuan terkutuk itu di rumah ini, ucap Nyai Aminah memotong perkataan pelayan itu. Kini Sekar mengerti mengapa tadi sikap para pelayan itu amat berbeda. Nyai Aminah lantas menatap dalam Subagja. Dia geram. Rupanya anak lelaki satu-satunya itu masih kerap mengundang Sinta untuk datang. Nyai Aminah sadar bahwa cinta Subagja kepada Sinta amatlah besar. Bahkan sampai Sinta telah berubah wujud menjadi menyeramkan, Subagja tetap mencintainya. Kita tidak bisa ke rumah Lia Imas. Ini sudah sore. Ibu hamil pamali berkeliaran di waktu surup, ucap Nyai Aminah menatap Sekar. Apa kamu baik-baik saja, Neng Sekar? Sosok yang menyerupai aku itu tidak membahayakanmu? Tanya Nyai Aminah kepada Sekar. Tidak, Bu. Kita hanya makan bersama. Setelah itu, Sekar merasa pusing dan bergegas masuk ke dalam kamar dan meninggalkan sosok itu sendirian di dapur, jawab Sekar. Nyai Aminah mengembuskan nafas. Dia lega karena Sekar masih selamat. Nyai Aminah tahu bahwa Sinta mengincar janin yang berada dalam perut Sekar. Sekar sendiri bingung. Apa dia harus menceritakan tentang kejadian di perpustakaan tadi atau tidak? Sekar
hanya takut bahwa memang perpustakaan itu adalah salah satu tempat yang tidak boleh sembarangan orang memasukinya. Setidaknya, Sekar membawa album foto tua yang bisa mengobati rasa penasarannya sedikit. Neng, jaga Subagja ya. Jika ada apa-apa, ibu berada di atas, dan beberapa orang pelayan akan menunggumu di luar kamar. Barulah esok pagi, kita akan menemui Ria Imas, ucap Nyai Aminah, yang kini tengah duduk di pinggir Subagja yang nampak tertidur pulas. Sekar mengangguk. Dia mengerti dengan titah dari Nyai Aminah. Kemudian Nyai Aminah pergi dibuntuti pelayan perempuan yang tadi berada di dalam kamar. Pintu kamar ditutup rapat. Kini hanya tinggal Sekar dan Subagja di dalam kamar. Sekar menatap dalam wajah Subagja. Dia masih tidak percaya bahwa memang suaminya memiliki sebuah rahasia besar yang belum dia ketahui. Terbesit di dalam hati Sekar bahwa dia ingin sekali menemui Jaka. Lebih baik meminta bantuan Jaka daripada harus kembali pada Ria Imas, pikir Sekar. Waktu sudah menunjukkan jam 6 lewat. Sekar rasa ini sudah waktu masuk sholat maghrib. Meskipun selama Sekar berada di rumah Nyai Aminah, dirinya belum pernah sekalipun mendengar suara azan dikumandangkan di desa itu, desa Rawabodas. Setelah sholat, dirinya lantas mengambil sebuah Al-Quran kecil yang memang sengaja dia bawa. Dengan suara yang sedikit nyaring, Sekar mulai melantunkan seayat demi seayat bacaan yang berada dalam kitab suci itu. Subagja terbangun. Dia gelagapan saat mendengar Sekar melantunkan ayat suci Al-Quran. Sekar, Kang, tolong, jangan. Kamu boleh sholat di sini, namun untuk mengaji, Kang harap kamu cukup membacanya di dalam hati. Itu sebuah aturan di rumah ini, Neng, ucap Subagja yang kini terduduk di atas kasur sembari menatap Sekar. Sekar mengerutkan dahinya. Dia tidak percaya dengan aturan yang berlaku dalam rumah ini. Sekar hanya mengangguk. Dia pura-pura menurut dengan ucapan Subagja. Namun Sekar memilih menyudahi bacaannya dan menyimpan kembali Al-Quran itu ke dalam lemari. Sekar membuka mukena yang dia pakai dan mulai mendekati Subagja. Bagaimana keadaanmu? Ucap Sekar sembari menyentuh kenting Subagja. Kang baik saja, Neng. Terima kasih ya, ucap Subagja masih dengan suara lemas. Ini, makanlah dulu. Sekar meraih sepiring nasi di atas meja. Nasi yang memang disiapkan oleh seorang pelayan untuk Subagja jika dia sudah sadarkan diri. Subagja mengangguk. Dia menurut saja saat Sekar mulai menyuapinya dengan sesendok nasi dan ikan bawal kesukaannya. Sekar boleh bertanya? Tanya Sekar menatap. Dia ingin menanyakan perihal siapa ayah kandung Subagja, Rukman atau Adiwastra. Boleh, Neng. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ucap Subagja sembari mengusap lembut pipi Sekar. Jika Sekar boleh tahu, ayah Akang meninggal dunia kah atau kemana? Subagja tersenyum mendengar pertanyaan Sekar. Dirinya hampir lupa bercerita tentang ayah kandungnya pada Sekar. Sekar berhak mengetahui itu, karena bagaimanapun Sekar kini adalah bagian dari keluarganya. Ayahku bernama Adiwastra. Dia lelaki yang tampan, bijaksana, dan juga berwibawa. Aku selalu mencontoh ayah dalam segala hal. Bersikap, berpakaian, ataupun cara memperlakukan orang lain.
Ayah meninggal dunia saat aku berusia 8 tahun. Atau tepatnya saat Sumiati baru saja lahir. Ayah meninggal karena sakit. Menurut ibu, sakit ayah disebabkan oleh kutukan dari seorang nenek tua jahat yang tidak ingin jika ibu memiliki seorang anak. Namun akhirnya ibu berhasil memiliki aku dan Sumiati. Maka ayahlah yang menjadi korbannya, ucap Subagja. Nenek tua. Apa yang dimaksud Subagja dalam ceritanya adalah Mak Aminah si dukun beranak. Gumam Sekar di dalam hati. Neng, ada apa? Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tidak, Kang. Aku hanya penasaran dengan sosok hebat di balik ketampanan dan kebijaksanaan sikap Akang, ucap Sekar berbohong. Subagja hanya tersenyum mendengar ucapan Sekar. Sepiring nasi dan lauk telah habis disantap Subagja. Dia lantas meminta Sekar untuk memanggil Nyai Aminah di kamarnya. Badan Subagja masih terasa amat nyeri. Dan katanya, hanya Nyai Aminah lah yang mampu mengobatinya. Kejadian seperti itu memang sering terjadi. Apalagi jika Subagja merasa kelelahan. Khayalan terasa begitu nyata. Tutur Subagja pada Sekar yang sedikit berbohong. Sekar lantas mengangguk. Setelah dari dapur menaruh piring kotor, Sekar segera beranjak menuju lantai 2. Dia sudah tahu di mana keberadaan kamar Nyai Aminah. Ya, kamar itu terletak di ujung. Belum sempat tangan Sekar mengetuk pintu jati di depannya. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sedikit sehingga membuat sebuah celah. Dari balik celah itu, Sekar melihat Nyai Aminah tengah duduk di depan sebuah meja rias yang amat megah dan indah yang terbuat dari kayu jati dengan beberapa ukiran kuntum bunga mawar di atasnya dan di bawahnya. Ya Allah, ucap Sekar pelan, sembari membungkam mulut dengan kedua tangannya. Sekar masih tidak percaya dengan pemandangan yang dia lihat. Dia melihat Nyai Aminah yang mengenakan baju tidur model kimono berbahan beludru berwarna hitam pekat dengan rambut yang masih disanggul. Wajah Nyai Aminah amat tua, keriput dan menyeramkan, sebab kulit di wajahnya sudah amat mengendur, bahkan terlihat seperti meleleh. Namun tangan Nyai Aminah tidak terlihat keriput sama sekali. Hanya bagian wajah saja yang mengalami perubahan. Nyai Aminah lantas meraih sebuah mangkuk yang terbuat dari kuningan. Ada cairan merah kental mirip darah di dalamnya. Lantas Nyai Aminah mengoleskan cairan itu ke seluruh permukaan wajahnya. Setelah dirasa merata, Nyai Aminah merapalkan sesuatu yang Sekar tidak tahu, karena tidak begitu mendengarnya dengan jelas. Nyai Aminah tertunduk. Cairan merah itu menetes. Dan saat Nyai Aminah mengangkat wajahnya, cairan merah kental itu telah hilang. Wajahnya kembali menjadi cantik dan awet muda seperti sedia kala. Sekar mematung menyaksikan semua itu. Bibirnya keluh. Dia lantas memilih kembali menuju kamar tidurnya. Sekar berjalan mundur dengan pelan dan amat berhati-hati. Dia tidak ingin keberadaannya diketahui Nyai Aminah yang sedang melakukan ritual untuk mendapatkan wajah awet mudanya itu. Keringat membasahi seluruh wajah Sekar. Pandangannya awas menatap ke depan, ke arah pintu kamar Nyai Aminah. Dia takut jika tiba-tiba Nyai Aminah keluar. Astagfirullah, ucap Sekar lirih. Dia menyenggol sebuah vas bunga kecil yang ada di atas sebuah meja yang berada di sisi tangga. Sekar segera mengumpulkan pecahan dari vas bunga yang pecah itu. Neng Sekar, dek,
Degup jantung Sekar bertambah cepat, manakala suara yang memanggil namanya itu adalah suara Nyai Aminah yang kini tengah berdiri di belakangnya. Ibu. Sekar lantas bangkit. Dia memberanikan diri menatap wajah Nyai Aminah yang kini berdiri tepat di hadapannya. Wajah Nyai Aminah nampak normal seperti biasanya, malah terlihat lebih cantik dari terakhir kali Sekar lihat. Sedang apa kamu? Kamu mencari kamar ibu? Tanya Nyai Aminah sembari membantu Sekar mengumpulkan pecahan vas bunga tersebut. Iya bu, Kang Subagja meminta Sekar memanggil ibu. Namun baru saja Sekar naik dan tanpa sengaja menyenggol vas ini, ucap Sekar berbohong. Nyai Aminah tersenyum. Kamar ibu berada di ujung sana. Ya sudah, mari kita temui Subagja. Biarkan pelayan yang membersihkannya, ajak Nyai Aminah. Sekar lantas mengangguk. Kemudian dia lantas mengekor di belakang punggung Nyai Aminah. Sesampainya mereka di kamar, Subagja tengah merintih kesakitan dengan suara parau. Nyai Aminah segera mendekati Subagja. Dia menyentuh kening Subagja, lantas membacakan sesuatu yang Sekar sendiri tidak tahu apa artinya. Beberapa saat kemudian, Subagja nampak lebih tenang, meskipun keringat bercucuran dari keningnya. Semoga malam cepat berlalu, agar kita bisa segera menemui Rei Imas, ucap Nyai Aminah lirih. Ibu, memang ibu tidak bisa melindungi Sekar maupun Akang Subagja. Kenapa harus Ria Imas? Tanya Sekar dengan segenap keberaniannya. Lagi-lagi, Nyai Aminah hanya tersenyum. Dia lantas mengusap lembut pipi Sekar. Neng, ibu tidak bisa menolong anak maupun menantu, ataupun siapapun yang bersangkutan dan terikat darah dengan ibu. Ibu butuh bantuan orang lain. Kalau kata orang tua dulu, jampi-jampi tidak akan mempan jika kepada anak dan cucu, ucap Nyai Aminah lembut. Sekar mengerti. Dia memang pernah mendengar istilah itu. Seorang tukang jampi, jika anaknya terkena sawan, pasti akan membawanya kepada orang lain. Karena jampi-jampinya tidak akan mempan. Subagja mengangguk, tanda setuju dengan ucapan Nyai Aminah. Sekar sekarang tahu bahwa memang Nyai Aminah yang tadi makan siang bersamanya bukanlah Nyai Aminah. Karena sorot mata mereka berbeda dan tutur bahasanya berbeda. Nyai Aminah yang asli selalu berbicara dengan nada lembut kepada Sekar. Sekar merasa selalu diperlakukan seperti anak kandung, bukan sebagai menantu. Namun Sekar tidak boleh terlalu percaya dan larut dengan sikap Nyai Aminah, yang mungkin hanya topeng belaka. Bagaimanapun, dia selalu harus berhati-hati. Sikap Nyai Aminah cukup janggal. Sejak di awal pernikahan Sekar dan Subagja, dia melanggar sebuah pamali dengan alasan bahwa zaman sudah modern. Pamali sudah tidak dapat dipercaya lagi. Hingga akhirnya Sekar melanggar pamali itu. Ya, pamali. Jika sepasang pengantin menggunakan busana berwarna hitam di acara akad pernikahannya. Namun kini Nyai Aminah selalu mengucapkan pamali dan menekan Sekar agar tidak melanggarnya. Sebenarnya, apa tujuan dari sikap Nyai Aminah itu? Apa yang dia rencanakan pada Sekar? Apa dia ingin menjadikan Sekar sebagai tumbal? Atau janin yang sedang Sekar kandung akan dijadikan tumbal? Pertanyaan demi pertanyaan hadir di dalam kepala Sekar. Sedari tadi dia berusaha tertidur,
setelah Nyai Aminah pamit kembali ke kamarnya. Dan Subagja kembali tertidur lelap di sisinya. Jam yang tertempel di tembok berbentuk burung merak yang terbuat dari kayu itu menunjukkan pukul jam 2 lewat. Namun rasa kantuk belum sama sekali menguasai Sekar. Dia hanya terus memikirkan yang memang Nyai Aminah sembunyikan dan rencanakan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.